Saya memang menyarankan agar mereka cepat-cepat aja. Ayo ke Solo, minta maaf. Karena mumpung Pak Jokowi membuka pintunya, menerima siapa aja yang minta maaf. Pertanyaan masyarakat pasti muncul, jikalau memang benar ijazah Pak Jokowi asli, kenapa mereka dari kubu Pak Jokowi mengobrol restoratif justice? Pertanyaan masyarakat pasti muncul, apakah ini adalah suatu strategi untuk menghindari persidangan dan takut jika ijazahnya terbukti palsu di persidangan? Sebenarnya pertanyaan ini bahwa mengapa kemudian kalau ijazahnya Jokowi itu asli, kenapa kok dia terus mengajukan restoratif justice ya, begitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan pertama. Apa pertanyaan pertama sebelum kemudian mengapa Pak Jokowi kalau ijazahnya palsu itu kok dia terus-menerus menawarkan restoratif justice? Pertanyaan pertama ini sebenarnya ini soal yang sudah lama dipertanyakan pada publik, bahkan juga publik itu waktu itu menyarankan ya. Saya menyimak orang seperti Ibu Megawati Soekarno Putri juga mempertanyakan soal ini ya. Ini kalau memang Jokowi itu punya ijazah asli, mengapa tidak segera ditunjukkan saja? Kan pada waktu itu kan Bu Megawati juga bilang, ya tunjukin saja kalau memang punya ijazah ijazahnya asli gitu. Bahkan Ibu Megawati kan cerita tentang dia juga punya banyak gelar kok, profesor kehormatan dan doktor kehormatan. Apalagi ya kemudian kalau bukan hanya sekedar menunjukkan gitu, tapi diteliti dan atau membawanya ke depan majelis hakim, kan urusannya beres ya. Wong namanya ijazah asli mau diapa-apain juga, mau dibawa sampai ke akhirat pun juga kalau asli kan ya pede aja gitu ya. Jadi kan kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal ketika muncul isu ini, mestinya nggak perlu lagi lah muncul kegaduhan seperti sekarang ini ya. Bukan hanya gaduh, tapi kan juga korban itu berjatuhan. Ada yang sudah dipindahkan, harus mendekam di dalam penjara sampai berapa tahun gitu ya. Dan ini menimpa Bambang Sri dan Sugi Nur Harja yang sering dikenal sebagai panggilannya juga Gus Nur. Mereka itu kemarin kalau seingat saya ada yang divonis sampai dua-duanya divonis sampai 6 tahun penjara kan, tapi kan namanya penjara 6 tahun vonisnya biasanya nggak sampai lah, kan ada remisi, ada asimilasi dan sebagainya, tapi tetap aja mereka mendekam bertahun-tahun di penjara. Ada yang sekarang terancam masuk penjara seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani dan Rustam Effendi. Ini yang sampai sekarang belum mengikuti jejak, dan mudah-mudahan tidak terjadi semacam itu ya, mengikuti jejak Egy Sujana, Damai Hati Lubis dan Rismon. Selain ini mengundang kegaduhan dan kehebohan yang nggak perlu, kan sekarang ini dampaknya yang sangat buruk juga di masyarakat, dan ini kembali terjadi seperti di eranya Jokowi, adanya pembelahan. Ya, pembelahan. Kalau di eranya Jokowi itu ada pembelahan antara yang mendukung Jokowi dengan yang menentang Jokowi. Kalau sekarang ini terjadi pembelahan antara yang membela dan terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Bahkan beberapa di antara mereka bersedia ini membela sampai gontok-gontokan di depan layar televisi gitu dalam sebuah program talk show ya. Gaduhan ini kan juga dampaknya itu merugikan pemerintahan Prabowo yang notabene adalah penerus pemerintahannya Jokowi, karena ada anaknya di situ, Gibran Rakabuming Raka, yang jadi wakil presiden. Kan Pak Prabowo sendiri menghadapi banyak persoalan, soal ekonomi, soal macam-macam yang sekarang ini, soal tekanan harga minyak dunia dan sebagainya, terus kemudian ditambah lagi kehebohan ijazahnya Jokowi. Ini kan sebenarnya nggak perlu terjadi ya. Padahal kan Pak Jokowi sendiri yang sudah janji berkali-kali akan membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan pada waktu itu dia janji bahwa bukan hanya ijazah sarjananya, insinyurnya dari UGM, tapi dari ijazah SD, SMP, sampai SMA katanya. Walaupun itu sebenarnya nggak perlu kan yang dipersoalkan ijazah SD-nya, ijazah sarjananya. Kalau Gibran ya yang dipersoalkan adalah ijazah SMA-nya yang katanya disetarakan oleh Dikdasmen ya. Sekarang ini persidangan citizen lawsuit di Surakarta itu sebenarnya harusnya jadi forum yang paling bagus bagaimana Pak Jokowi memanfaatkan itu untuk menunjukkan dia menepati janjinya, menunjukkan ijazahnya ke sana ya kan. Kemudian kita tahu sekarang ini pengadilan ini yang sifatnya perdata itu yang diajukan oleh 2 orang alumni UGM itu sudah mendekati babak akhir. Tapi Jokowi ternyata tetap tidak mau membawa dan menunjukkan ijazahnya ke depan majelis hakim ya. Rismon benar-benar di dalam dilema yang besar. Apa yang diharapkan ketika meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya, harapannya adalah akan dihentikannya laporan dari pendukung Jokowi atas kasus dugaan ijazah palsunya dari Universitas Yamaguchi, dan juga mendapatkan SP3 sekaligus menghilangkan status tersangkanya dia atas kasus laporan Jokowi pencemaran nama baik. Tetapi semua itu ternyata masih menemui jalan buntu. Kenapa? Karena memang secara prosedural yuridis tidak memenuhi syarat Rismon ini mendapatkan SP3. Tetapi yakin sekali Andi Aswan di dalam videonya menyatakan bahwa sebentar lagi Rismon akan mendapatkan SP3. Simak videonya. Persetujuan untuk restoratif justice ini khusus ya untuk Rismon ini ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Nah ini dengan proses lah. Mungkin minggu depan ini sudah kita tahu kabarnya seperti apa. Memang case-nya ini berbeda dengan case-nya dengan Egy Sujana dan DHL itu. Karena Egy Sujana pada saat itu kan ingin segera untuk ke rumah sakit memeriksa keadaannya di rumah sakit di luar negeri, itu di Penang itu.
Dalam video itu terlihat bagaimana Andi Aswan mengatakan bahwa sebentar lagi kemungkinan minggu depan Rismon akan mendapatkan SP3, dan dia juga menjelaskan bahwa ini berbeda dengan Egy Sujana. Kata Andi Aswan, Egy Sujana mendapatkan SP3 dengan cepat karena dia memang akan segera menggunakan itu untuk berubah ke Malaysia. Apakah benar demikian? Tidak. Sebenarnya Egy Sujana dan Rismon ini berbeda kasusnya. Egy Sujana tuntutannya di bawah 5 tahun. Dia merupakan klaster pertama yang memang walaupun secara aturan ada halangan tetapi tidak seberat Rismon untuk mendapatkan SP3. Sedangkan Rismon ini secara prosedural yuridis memang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SP3. Salah satunya adalah di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Juga di dalam peraturan kejaksaan atau Perjab nomor 15 tahun 2020. Ditambah lagi dengan KUHP baru di dalam pasal 80 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 KUHP baru, di mana jelas dinyatakan tidak boleh ancaman hukuman di atas 5 tahun itu untuk mendapatkan SP3 melalui restoratif justice. Sedangkan Rismon bersama Roy Suryo dan Dr. Diva masuk ke dalam klaster kedua, di mana klaster ini ancaman tuntutan hukumannya adalah di atas 5 tahun, yaitu Undang-Undang ITE Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 pasal 35 junto pasal 51 ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Juga pasal 32 junto pasal 48 yang dimana ancaman hukumannya adalah 8 tahun. Jelas di dalam hal ini tidak memenuhi syarat Rismon untuk mendapatkan SP3 melalui restoratif justice. Tapi mungkin Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi oknum-oknum aparat penegak hukum. Tetapi saat ini teman-teman semuanya, yuk kita suarakan bersama biar polisi berpikir ulang untuk mengikuti tekanan dari pihak Jokowi memberikan SP3, menggunakan tekanan politik seolah-olah masih punya kekuasaan dan menggunakan hukum sebagai kekuasaannya dia. Yuk kita suarakan. Karena apa? Jika ada analoginya maling yang akan nolong ke rumah kita, pintunya kita tutup semuanya, maka dia akan membatalkan niatnya. Kalau seandainya masyarakat Indonesia semua tahu bahwa Rismon tidak memenuhi syarat secara objektif untuk mendapatkan SP3, tentu polisi akan berpikir ulang untuk memberikan SP3 kepada Rismon, karena akan menjadi pandangan buruk, presiden buruk bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian. Takut ijazahnya terbukti palsu di persidangan, Jokowi obral restoratif justice. Itu pasti timbul pertanyaan masyarakat seperti itu. Nah, ini jadi polemik yang sangat panjang, dan tentunya saat ini jadi polemik yang sangat luar biasa. Karena Jokowi saat ini menawarkan restoratif justice ke beberapa tersangka, ya salah satunya yaitu Dr. Diva yang sering diajak-ajak. Itu menurut video yang tadi kita sudah simak bersama ya dari Farhad Abbas ya, menyatakan bahwa ayo siapa yang mau restoratif justice ya. Jadi tawaran-tawaran tersebut muncul dari Farhad Abbas yang tiba-tiba menjadi pendukung Jokowi yang dulu-dulu tidak pernah muncul di kasus ijazah ini. Tiba-tiba muncul ya Farhad Abbas ini ya, dan sekarang mendukung Pak Jokowi. Nah, entah ada apa dengan Farhad Abbas ini ya. Akan tetapi ada beberapa tersangka ya yang tidak mau mengajukan restoratif justice dan tidak mau meminta maaf kepada Jokowi ya. Walaupun memang sudah ada beberapa tersangka ini sudah meminta restoratif justice kepada Pak Jokowi ya, di antaranya atau di beberapa antaranya yaitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, lalu menyusul Rismon Sianipar. Tetapi yang menarik yaitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis ini tidak pernah meminta maaf kepada Pak Jokowi ya. Tidak pernah meminta maaf kepada Pak Jokowi, apalagi menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Itu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu sangat luar biasa. Dan ternyata Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis diberikan restoratif justice kepada Jokowi, dan terbitlah SP3 kepada mereka berdua, padahal tidak meminta maaf dan tidak pernah mengatakan atau menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Karena mereka itu sebenarnya adalah pengacara, atau mereka juga mempunyai hak imunitas sebagai kuasa hukum atau sebagai lawyer ya, yang saat itu mendampingi kliennya, akan tetapi dilaporkan ya. Jadi mereka punya hak imunitas dan seharusnya tidak dilaporkan ya menurut Bang Egy Sujana ya. Dan
tentunya sangat menarik sekali. Lalu disusul dengan respon Sianipar itu meminta restoratif justice dan meminta maaf ke Jokowi, datang ke kediaman Pak Jokowi ya. Dan beredar kabar yang sangat mengejutkan sekali kalau buat respon Sianipar, karena begitu berkunjung ke rumah Jokowi, akhirnya respon Sianipar menggelar pers ya, dan lalu menyebutkan dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, dan mengungkapkan atau menyebut bahwa ya penelitiannya selama ini adalah salah. Penelitian respon Sianipar itu mengakui sendiri bahwa penelitiannya itu salah ya, dan peneliti memang ada juga salahnya, kata respon Sianipar seperti itu. Dan itu tentunya sangat mengejutkan teman-temannya seperjuangan seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan begitu juga penasihat hukumnya atau lawyer-lawyernya Resmond Sianipar itu pun pasti merasa kecewa. Karena bukan hanya itu saja, Resmond Sianipar itu datang ke Solo dan menemui Pak Jokowi, itu meminta restoratif justice. Itu sangat beda sekali dengan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Jika Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana tidak pernah meminta maaf ke Jokowi dan tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi ini asli, tapi Resmond Sianipar meminta maaf ke Jokowi dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Nah, tentunya ini yang jadi polemik saat ini ya. Karena apa? Resmond Sianipar sebelum-sebelumnya itu dalam selang beberapa hari atau beberapa pekan, Resmond Sianipar masih meneliti dan masih tetap juga ngotot bahwa ijazah Jokowi ini palsu ya, dan masih juga menjadi saksi ahli di persidangan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta ya. Dan disitulah Resmond Sianipar disumpah ya, di persidangan tersebut disumpah dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan masih menjadi sebagai ahli ya, ahli digital yang menganalisa tentang ijazah Jokowi. Dari situlah yang mengejutkan ya. Dalam selang beberapa hari, Resmond Sianipar penelitiannya bisa berubah dan statementnya bisa mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli ya. Padahal berbulan-bulan Resmond Sianipar ini ngotot sekali mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu dan siap untuk dipidanakan dan tidak ada rasa takutnya kan. Tetapi selang beberapa hari Resmond Sianipar tiba-tiba melemah seperti ayam sayur, tiba-tiba meminta maaf ke Jokowi, berubah drastis. Entah ada tekanan-tekanan apa ya dari Resmond Sianipar ya, dari kubu Jokowi ke Resmond Sianipar. Itu tidak tahu ada tekanan-tekanan apa atau ada bujukan-bujukan apa yang membuat Resmond Sianipar akhirnya menyerah dan meminta maaf kepada Jokowi. Tapi menurut kabar yang beredar ya, kita semua tahu menurut kabar yang beredar bahwa memang Resmond Sianipar saat itu juga sebelumnya dilaporkan oleh para pendukung Pak Jokowi atau kubunya Pak Jokowi ya, dilaporkan mengenai tentang atau terkait ijazah S2, S3 dari Yamaguchi Jepang yang diduga palsu, dan diduga juga Resmond Sianipar membuat surat kematian. Dari situlah nyali Resmond Sianipar setelah dilaporkan oleh timnya Pak Jokowi atau oleh pendukung Pak Jokowi, Resmond Sianipar sudah mulai ciut dan sudah tidak lagi suaranya seperti biasanya ya. Jika biasanya Resmond Sianipar itu suaranya mengaung seperti singa, bahkan tidak ada rasa takut-takutnya kan. Tapi Resmond Sianipar tiba-tiba menjadi kucing ya, jadi kucing yang sangat lemah dan sangat nurut ya. Jadi kita semua menjadi terheran-heran ada apa dengan semua ini sebenarnya. Kenapa Resmond Sianipar dengan segitu mudahnya dan dengan begitu mudahnya tiba-tiba berbalik arah meninggalkan kawan-kawan seperjuangannya dan berbalik arah, lalu Resmond Sianipar bergabung dengan Pak Jokowi dan kubu Jokowi. Nah dari sinilah kita tentunya juga bisa berandai-andai dan kita bisa berasumsi sebenarnya ada apa dengan Resmond Sianipar. Tentunya masyarakat semuanya bisa menilai yang sebenarnya ada apa ya.
Jadi masyarakat sudah cerdas ya, walaupun mereka klarifikasinya mau ini mau itu, akan tetapi masyarakat sudah terlanjur menilai, masyarakat sudah terlanjur percaya dengan Rismond.